Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik bersyukur ya kita berjumpa lagi. Ya. Berjumpa di pertemuan pertama di kelas pembelajaran jarak jauh Nurul Fikri, kelas Ronin IPA R1 ya, di hari Senin 14 September 2020. Ya, di pertemuan awal ini kita akan belajar dua sesi ya. Sesi pertama belajar matematika bersama Kak Iskandar Zulkarnain. Nanti yang kedua jam 10.20 kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Kak Dedeh Kurnia. Baik, untuk memulai sesi PJJ kali ini kita buka dulu ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti akan seperti biasa kita akan baca doa dulu ya, doa belajar supaya proses PJJ kali ini berjalan dengan lancar ya. Terutama biasanya signal nih, kita kendala di sinyal biasanya. Gitu. Dan adik-adik juga diberikan kepahaman dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pengajar nanti di materinya. Dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik adik-adik, di pertemuan pertama, Kak Dedi akan membacakan ya tata tertib untuk PJJ Nurul Fikri. Mohon disimak baik-baik adik-adik ya. Yang baru bergabung sambil menunggu yang lain ya, Kak Dedi akan membacakan tata tertib PJJ Nurul Fikri. Nah, mungkin akan di pertemuan awal saja ya, Kak Dedi akan membacakan. Untuk pertemuan berikutnya mungkin nggak akan Kakak bacakan lagi. Yang pertama, ya, join meeting Zoom menggunakan ID nickname dengan ketentuan. Nah, tadi di awal Kak Dedi sudah jelaskan ya. Kode lokasi belajar adik-adik belajar, underscore nama lengkap. Ini dikasih contoh 144 underscore Mariam, 144 kode lokasi belajar di NF Agus Salim di Bekasi, Mariam nama siswanya. Oke, ya adik-adik buat yang belum di-rename silakan di-rename dulu. Yang kedua, wajib berpakaian rapi, sopan, dan menutupi aurat ketika mengikuti kelas online. Video Zoom di posisi on dan sound-nya di posisi mute kecuali diizinkan oleh host atau pengajar saat diminta menjawab. Oke ya. Yang keempat, jika akan bertanya, wajib menekan tombol fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui chat pada box chat Zoom. Yang kelima, wajib mengerjakan tes harian atau tes formatif ya sesuai waktu yang ditetapkan melalui yang akan diberikan oleh host atau moderator di chat di Zoom. Setelah sesi 1 selesai, siswa diperbolehkan istirahat sesuai waktu. Nah, ini nggak ada istirahat ya karena di sesi pagi, kalau di sesi malamnya itu ada istirahat, tapi kalau untuk yang di kelas ini nggak ada. Yang ketujuh, wajib menjaga ketertiban grup dengan mengikuti himbauan yang disampaikan oleh host atau moderator. Oke, itu untuk tata tertibnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke ya, baik. Oh ya, sebelumnya belum kenalan ya, kakak host, ini kak host, namanya Kak Dedi. Jadi nanti untuk pembelajaran Ronin itu nanti akan dipandu sama Kak Dedi, mudah-mudahan ya, kecuali Kak Dedi berhalangan mungkin akan digantikan oleh teman Kak Dedi yang lain gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika di sesi pertama bersama Kak Iskandar Zulkarnain. Ya, Kak Dedi juga terus terang belum kenal nih dengan Kak Iskandar. Ya, bisa nanti minta tolong Kak Iskandar untuk memperkenalkan diri ke adik-adik semuanya supaya pembelajarannya lebih baik. Untuk mempersingkat waktu ya dan berpanjang kalam lagi, untuk sesi pertama Kak Dedi diserahkan sepenuhnya waktu ke Kak Iskandar. Silakan Kak Iskandar. Terima kasih Kak Dedi. Baik adik-adik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, tetap semangat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama ya, langsung ketemu bidang studi matematika bersama kakak. Kakak perkenalkan diri dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Nama kakak Iskandar Zulkarnain. Kalau di lokasi lebih akrab biasanya dipanggil dengan Kak Is.
kakak dari MF Palembang, bergabung di Nurul Fikri sudah sejak tahun 2008. Mungkin itu dulu perkenalan singkat. Ya. Sekali lagi cukup dipanggil Kadis gitu. Untuk hari ini kita mulai pembelajaran pertama, yaitu materi pertidaksamaan 1. Nah, mungkin kakak izin share dulu ya, share screen untuk menjelaskan materi pertidaksamaan yang awal gitu. Baik, adik-adik kita mulai pelajaran pertidaksamaan yang di awal ini masih dasar. Jadi pertama yang Kak Is mau sampaikan dulu adalah sifat-sifat pertidaksamaan gitu ya. Ini hal-hal detail, hal-hal dasar yang harus kita ketahui, hal-hal aljabar yang harus kita ketahui sebelum kita ditantang dengan soal-soal yang lebih sulit. Nah, ini harus dipahami dulu. Pertama, bahwa pertidaksamaan itu jika dia kedua ruasnya sama-sama ditambah atau dikurang, ya, atau istilah lainnya yang kita kenal yaitu pindah ruas. Nah, itu sebenarnya pindah ruas itu kan maksudnya sama saja dengan kita melakukan operasi tambah atau kurang pada kedua ruas gitu ya. Nah, itu tandanya tetap. Jadi kalau sekadar pindah ruas yang ke kanan plus jadi min jadi plus itu tandanya tetap. Contohnya ada bentuk x kuadrat plus 3x kurang dari 4. Nah, itu tinggal sebenarnya kalau biasanya kita lakukan pindah ruas saja 4-nya ke kiri gitu kan. Nah, itu boleh dikatakan sama-sama dikurang 4 gitu. Ruas kirinya dan ruas kanannya sama-sama dikurang 4. Jadilah dia x kuadrat plus 3x min 4 dengan tanda yang tidak berubah gitu. Karena tadi kita contohkan kurang dari, ya pas pindah juga tetap kurang dari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kedua ruas sama-sama dikali atau dibagi. Nah, dikali atau dibagi ini beda nanti apakah dia dikali atau dibagi dengan bilangan positif atau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ya. Kalau sama-sama dikali atau dibagi bilangan positif, dikali atau dibagi dengan bilangan positif kedua ruas, tandanya juga tetap. Gitu. Contohnya 3x kuadrat plus 6x min 9 lebih dari 0. Nah, kita sama-sama bagi 3. Kebetulan itu memang disetel angkanya bisa disederhanakan dibagi 3. Sama-sama kita bagi 3. Dapatlah x kuadrat plus 2x min 3. Tandanya tetap lebih dari. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya, nah, jika kedua ruas sama-sama dikali atau dibagi bilangan negatif. Nah, ini penting untuk diingatkan. Makanya kalau ketemu dengan pertidaksamaan bentuk pecahan, jika kita belum yakin penyebutnya itu apakah bernilai positif atau negatif, jangan buru-buru kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya gitu ya. Karena itu kita tidak tahu apakah tandanya tetap atau berubah. Karena saat dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya harus berubah. Gitu. Contohnya itu min x kuadrat plus 5x min 4 lebih dari 0, sama-sama kita kali min 1, bilangan negatif dikali min 1, jadilah x kuadrat min 5x plus 4, tandanya berubah jadi kurang dari. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian jika sama-sama dipangkatkan genap, nah, ini akan berlaku nanti di pertemuan kedua, nanti di pertidaksamaan kedua kita akan belajar pertidaksamaan bentuk akar. Nah, itu kan untuk menghilangkan akarnya sebenarnya kita tinggal bilang aja sama-sama aja dikuadratkan, sama-sama dipangkatkan 2 gitu ya, dipangkatkan genap. Nah, tapi ada syarat tertentu yang harus terpenuhi gitu. Karena apakah kedua ruas itu sesama positif atau kedua ruas sesama negatif? Tentunya nanti kalau untuk akar ya dipastikan harus sama-sama positif gitu ya. Nah, ini untuk secara umum kalau sama-sama dipangkatkan genap, nanti kalau kedua ruas itu sesama positif, maka saat dipangkatkan genap tandanya tetap. Tapi kalau kedua ruas itu sesama bilangan negatif, maka saat dikuadratkan tandanya harus berubah gitu ya. Nah, itu dicontohkan akar pangkat 4 dan seterusnya itu x kuadrat plus 6x kurang dari x plus 2
KI sama-sama pangkatin 4, itu kedua ruas sudah kita yakini sama-sama positif. Karena ruas kiri merupakan akar dari bentuk bilangan genap, di ruas kanan juga akar dari bentuk bilangan genap, sama-sama merupakan dipastikan bilangan positif, sama-sama dipastikan bentuk positif, maka boleh langsung kita kuadratkan. Kita pangkatkan 4 gitu, kita pangkatkan genap, jadilah dia x kuadrat plus 6x kurang dari x kuadrat plus 4x plus 4 gitu ya. Itu yang kelima. Yang keempat, maaf. Yang berikutnya, kalau dia sama-sama dipangkatkan ganjil, nggak masalah. Mau dia satunya positif, satunya negatif, nggak masalah. Kalau sama-sama dipangkatkan ganjil, ya tandanya tetap. Gitu. Nah, kemudian kita mau bahas sifat-sifat. Ada kadang kita ketemu dengan mau mengoperasikan dua pertidaksamaan, ya, dua pertidaksamaan. Nah, ini penting untuk diingatkan, gitu. Dua pertidaksamaan yang sama tanda, yang sama-sama tandanya misalnya lebih dari, sama lebih dari, kurang dari, sama kurang dari, sama-sama gitu. Kalau kedua pertidaksamaan itu bisa kita operasikan, bisa ditambah tapi tidak bisa dikurang. Ya. Contohnya x lebih dari 5, satunya lagi pertidaksamaan y lebih dari 3, itu tandanya sama-sama lebih dari, gitu. Tandanya sama, maka kita bisa langsung tambahkan. Ya, kita tambahkan, jadilah x ditambah dengan y, jadinya x plus y, 5 kita tambahkan dengan 3, tandanya tetap jadi 8, maka x plus y lebih dari 8. Gitu, ya. Nah, untuk yang berikutnya, dua pertidaksamaan beda tanda. Dua pertidaksamaan beda tanda itu bisa dikurang, tapi tidak bisa bisa dikurang tapi tidak bisa ditambah. Wah, ketikannya salah itu, maaf diralat ya. Bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Ya, diralat nanti. Ulangi, bisa dikurang tapi tidak bisa ditambah. Ketikannya salah. Nah, tanda pertidaksamaan hasil pengurangan mengikuti tanda pertidaksamaan satu. Ambil contoh deh. X lebih dari 5, tandanya lebih dari, satunya lagi pertidaksamaan Y kurang dari 3, tandanya kurang dari, satunya lebih dari, satunya kurang dari, nah itu beda pertidaksamaannya, tandanya tidak sama, maka itu kita bisa kurang, kita bisa kurang, nggak bisa ditambah, kita kurang, dapatkan X min Y lebih dari 2, nah tandanya harus ikutan yang pertidaksamaan yang pertama, gitu. Jadi kalau bentuk pertidaksamaan yang pertama lebih dari, nah hasilnya nanti ikutan yang duluan, gitu ya. Itu sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, demikian ini sifat-sifat pertidaksamaan sementara gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, kita lanjutkan dulu. Guys, ini baru menjelaskan sifat-sifat dasar gitu ya. Dengan catatan tadi ada yang salah ketik di bagian dua pertidaksamaan beda gitu ya, beda tanda. Nah, hari ini khusus untuk pertidaksamaan satu kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan, ada linier sebenarnya, tapi linier nggak KS masukkan di tulisan itu. Kita juga mau ngebahas pertidaksamaan kuadrat, kemudian bentuk pecahan dan polinom gitu ya. Ini dari ketiga bentuk ini itu sebenarnya juga bisa masuk linier, juga bisa kita lakukan dengan langkah ini, yaitu pertama paling enggak kita pasti kita nolkan ruas kanan. Jadi kalau ruas kanannya belum nol, paling enggak kita coba pindah ruas dulu gitu ya. Pindah ruas dulu, jangan dikali atau dibagi dulu, kita pindah ruas dulu. Nah, setelah pindah ruas itu nolkan ruas kanan, baru kita proses aljabar. Nah, proses aljabar ini macam-macam. Disinilah butuh keterampilan aljabar kalian kan. Kalian mungkin sudah terbiasa, oh kalau bentuknya seperti ini harus diapain gitu. Apakah harus dijabarkan, atau harus dikelompokkan, atau harus disamakan penyebut dan seterusnya. Ini relatif tergantung kondisi soalnya, nanti sebaiknya apa yang kita harus lakukan, yang penting kita bisa memproses secara aljabar sehingga nanti bentuknya jadi bentuk yang paling sederhana gitu ya. Akhirnya apa? Untuk agar bisa difaktorkan. Untuk apa difaktorkan itu?
difaktorkan itu sebenarnya kita hanya sekadar butuh nilai X yang mengakibatkan bentuk itu jadi 0. Atau bahasa yang kita sering dengar, pembuat 0. Jadi nilai X tertentu X-nya harus berapa, agar jika kita substitusi ke bentuk itu, nanti hasilnya jadi 0. Nah itulah biasanya kita kenal dengan istilah pembuat 0. Gitu ya. Jadi makanya kita butuh faktorisasi untuk mendapatkan pembuat 0-nya itu. Untuk apa pembuat 0-nya? Pembuat 0-nya kita butuhkan pada garis bilangan. Nah, teknis menyelesaikan garis bilangan untuk kita mengetahui daerah positif atau negatif itu akan KAIS jelaskan lewat pembahasan soal nantinya, contoh-contoh yang akan KAIS berikan gitu ya. Baik, kita contohkan dulu contoh yang pertama. Oke. Mungkin ini KAIS stop share screen-nya dulu. Baik, dicontohkan dulu ya, contohnya seperti ini. Untuk yang pertama kita coba contoh soal. Ada bentuk X min 4 dikali dengan X kuadrat plus 2X min 5 kurang dari sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Nah itu contoh yang pertama. Kita akan menguji langkah-langkah tadi. Pertama, nolkan ruas kanan. Yang kedua kita proses secara aljabar gitu. Kemudian kita faktorisasi, baru kita uji pada garis bilangan. 4 langkah ini ayo kita lakukan untuk soal ini. Jadi kalau kita lihat di soal ini, ruas kanannya belum 0 kan? Ya udah kita pindahin aja dulu ke kiri, kita upayakan nolkan ruas kanan gitu ya. Jadilah kita buat ini, biarin dulu deh, X min 4 kali X kuadrat plus 2X min 5 dikurang. Nah ini kita pindah ke ruas kiri, jadi X kuadrat min 3X min 4 gitu ya. Pindah ruas dikurang, kurang dari sama dengan 0. Itu langkah pertama, nolkan ruas kanan. 0 sudah, di ruas kanan sudah 0, pindah ruas. Nah di sini apakah kita mau menjabarkan? Boleh. Kalau kita mau jabarkan, dikalikan semua jadi X kali X kuadrat gitu ya. Seterusnya dijabarkan, didistribusikan gitu. Tapi untuk soal ini ada bentuk yang sepertinya bisa kita ambil untuk langsung dilihat bentuk yang sama. Ini kan bentuknya bisa difaktorkan gitu ya. Kita bisa faktorkan dulu karena bisa dicurigai siapa tahu ada bentuk yang sama di sini. Oke, kita lihat. Jadi ini biarkan dulu, ketimbang boleh nggak kalau mau dijabarkan langsung, nggak apa-apa, cuma nanti repot kita waktu faktorisasinya repot ya. Jadi bisa kita faktor dari sini. Ini biarkan dulu X min 4 dikali X kuadrat plus 2X min 5. Nah ini bisa difaktorkan ya, bisa difaktorkan. Jadinya X min 4 dikali X plus 1. Tuh. Ya. Dari kelompok ini, suku 1 pertama, ini suku kedua, ada bentuk yang sama kan? Nah, jadi bentuk yang sama kita kenal, ada istilah namanya faktorisasi, kita keluarkan bentuk yang sama gitu ya. Bentuk yang samanya dalam hal ini adalah X min 4. Kita satukan di luar gitu, jadilah kita tulis X min 4-nya yang ini, sama yang ini. Kita satukan di luar, jadinya X min 4. Nah, tinggal ini kita ambil hasil bagi dengan X min 4 ini tadi dari masing-masing suku. X kuadrat plus 2X min 5 untuk yang ini. Nah, sedangkan yang kelompok ini karena X min 4-nya sudah dikeluarkan gitu ya. Maka tinggal X plus 1 kan. Cuma karena di sini ada tanda minus, jadi dikalikan minus berarti jadi min X min 1.
Gitu ya, X plus 1-nya KX kalikan minus, karena X min 4-nya sudah dikeluarkan di situ. Ini kurang dari sama dengan 0. Gitu. Oke, ini kita rapiin dulu. Ini biarkan dulu. X min 4. Ini X kuadrat plus X min 6. Kurang dari sama dengan 0. Nah, tibalah kita bentuknya yang sudah paling sederhana, dan ini kita coba kali X min 2 kurang dari sama dengan 0. Sudah, ya, faktorisasinya sudah kita lakukan, ya, faktorisasinya sudah kita lakukan. Jadilah kita dapat pembuat 0 dari masing-masing faktor tersebut, ya. Oh, X min 4 ini pembuat 0-nya adalah X sama dengan 4. X plus 3 pembuat 0-nya adalah X sama dengan min 3. Dan X min 2 pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2, gitu ya. Nah, kita sudah dapat 3 buah pembuat 0. Inilah yang akan kita uji pada garis bilangan. Nah, garis bilangannya KS janji tadi mau dijelaskan di pembahasan soal, gitu ya. Oke, kita coba menjelaskan garis bilangan uji daerah plus minus, gitu. Ini 4, min 3, dan 2 kita atur secara berurutan. Tadi dapat min 3, kita punya 2, dan kita punya 4. Nah, kalau KIS pribadi sih lebih senang kita nggak usah mikirin bulat penuh dan bulat kosong dulu, ya. Jalan dulu apa adanya, bilangannya. Jadi biarin dulu bulat penuh sama bulat kosongnya belakangan, nanti kita jelaskan, gitu. Jadi KIS belum ngebahas yang bulat kosong dan bulat penuh, ya. Ini pembuat 0 yang kita dapatkan di sini tadi, ya, X min 2. Nah, langkah menguji daerah plus minusnya langsung aja pakai cara ini, ya. Jadi caranya lihat X pangkat tertinggi dari tiap faktor yang paling sederhana itu. Jadi ini X min 4, gitu ya. Pangkat tertingginya tentunya X pangkat 1. Koefisien X-nya positif, berarti ini plus, gitu. Ini juga kebetulan X pangkat tertingginya X pangkat 1, koefisiennya juga plus. Kemudian X min 2 juga, X min 2 itu pangkat tertingginya X pangkat 1, dan koefisiennya juga plus. Jadi semuanya ini plus, ini plus, ini plus. Nah, artinya hasil kalinya aja, hasil kali dari plus, plus, plus. Atau kalau kita bayangkan, kalau ini kita kalikan semua, kan nanti pangkat tertingginya itu suku yang paling tinggi adalah X pangkat 3, kan? X pangkat 3 dengan koefisiennya positif. Nah, itulah daerah yang paling kanan pada garis bilangan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ya paling kanan adalah daerah plus. Udah tinggal selang-seling aja sebenarnya. Ada kasus khusus, nanti ada yang nggak boleh selang-seling, nanti ada di penjelasan soal berikutnya. Kalau ini nggak masalah, ya. Ini normal bentuknya, masih normal. Kita langsung selang-seling aja. Jadi setelah dapat plus itu negara dari pangkat tertinggi tadi, perkalian koefisien pangkat tertinggi. Ini sudah plus, taruh di paling kanan, tinggal kita selang-seling, ya. Plus pasti di sini, min pasti di sini, plus pasti di sini, min. Nah, tinggal kita ambil sesuai kebutuhan soal, gitu. Karena bentuknya butuh yang kurang dari, ya, ambil yang kita cek tadi di mana tandanya kurang dari, berarti kita butuh daerah yang negatif, yang minus, gitu. Daerah minus ada di sini, sama di sini. Ya, jadilah himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau ini X-nya di antara 2 dan 4, X di antara 2 dan 4. Nah, di sini baru KIS cek
tanda sama dengan. Nah, itu yang makanya KIS belakangkan yang bulat penuh sama bulat kosong gitu ya. Kalau KIS lebih senang pakai cara ini, nggak usah stres dengan bulat penuh bulat kosongnya, cukup lihat tandanya pakai sama dengan. Kalau dia bentuk pecahan berarti ambil yang pembuat nolnya dari pembilang gitu ya, siapa yang menggunakan sama dengan. Nah, ini kebetulan kita belum ngebahas bentuk pecahan, masih standar, nggak ada penyebutnya masih satu, itu nggak ada pembuat nol di bawah. Jadi karena menggunakan tanda sama dengan, ya udah kita buat semua pembuat nol ini tandanya di penyelesaian kita bikin tanda sama dengan, gitu aja ya. Jadi kita buat tanda sama dengan. Nah, itulah penyelesaian dari soal yang pertama. Baik, itu soal yang pertama. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan, dikasih waktu dulu. Atau mau capture dulu, boleh, silakan. Maaf Kak, bisa diulang kenapa itu union, gabungan? Oke. Gini, sebenarnya ini kan dua daerah, ya. Kalau di garis bilangan ada dua daerah atau lebih, itu tinggal kita hubungkan dengan kata atau gitu. Karena kalau gabungan kan berarti dimasukkan semua. Ini daerahnya yang merupakan penyelesaian, ini juga daerah yang merupakan penyelesaian gitu. Sama-sama merupakan penyelesaian, karena kalau kita iriskan, ya, kita irisan kan kedua daerah ini kan nggak punya irisan, ya. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya himpunan kosong dong kalau kita iriskan. Jadi makanya simpelnya gini aja, besok-besok, nggak mesti besok, mulai hari ini juga kita buat ada garis bilangan, ada daerah yang lebih dari satu, maka setiap daerah itu tinggal kita hubungkan dengan kata atau, gitu. Itu yang penjelasan sederhananya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini tadi awal plusnya dapat dari mana ya, Kak? Plus yang bagian kanan ya, ulang. Jadi plus itu cukup kita lihat, ulangi, plus itu untuk yang bagian kanan, yang paling kanan, wilayah yang paling kanan, cukup dilihat dari koefisien perkalian koefisien semua if. Kayak kasih contoh yang lain, misalnya dikasih contoh yang lain. Andai ada soal seperti ini. Nah, ini misal, ini contoh, sekadar contoh. Berarti kan pembuat nolnya kalau yang ini 1, yang ini minus 3, ini pembuat nolnya. Yang ini pembuat nolnya adalah 2, yang ini pembuat nolnya adalah min 5. Yuk kita bikin di garis bilangan urutannya, sesuai urutan. Ini paling kecil min 5, kemudian min 3, lalu 1, dan 2. Nah, kita fokus langsung di wilayah yang paling kanan. Ulangi, wilayah yang paling kanan. Ulangi, wilayah yang paling kanan. Dilihat dari koefisien X-nya aja. Ini koefisien X-nya bertanda minus. Ini minus. Ini plus. Ini plus. Ini plus. Nah, artinya min kali plus, kali plus, kali plus. Nah, gitu aja. Simpelnya gitu ya. Cara simpelnya gitu. Min kali plus, kali plus, kali plus. Hasilnya adalah minus. Berarti nanti wilayah yang paling kanan harus bertanda minus. Gitu ya. Karena ini bentuknya normal, nggak ada yang berpangkat genap, ya pasti di sini pasti selang-seling. Itu deh, kira-kira. Ada lagi, silakan. Kakak mohon maaf, mau tanya itu yang tanda sama dengannya itu dapat dari mana tadi? Oke, tanda sama dengannya itu karena dari tanda pada soal. Jadi kalau memang dari tanda soalnya menggunakan tanda sama dengan, gitu ya, menggunakan tanda sama dengan,
maka semua tanda yang di garis bilangan ini hasilnya kita gunakan tanda sama dengan. Kecuali nanti ada bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu ada bentuk tertentu yang bisa kita tambahkan tanda sama dengan, tapi ada juga yang nggak boleh pakai tanda sama dengan. Itu dicontohkan di berikutnya, nanti Kak Is kasih contoh yang bentuknya pecahan gitu. Jadi untuk yang ini masih normal, belum bentuk pecahan, lihat aja jadi dari tandanya menggunakan sama dengan, ya udah berarti kita gunakan semua tanda sama dengan gitu. Itu deh. Oke, kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi silakan. Mau capture boleh? Baik, Kak Is masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, ini ada bentuk, dicontohkan bentuk pakai pecahan. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, balik ke langkah umum yang Kak Is jelaskan tadi, paling enggak nolkan ruas kanan, ya. Nolkan ruas kanan. Dan alhamdulillah bentuk soalnya sudah ruas kanannya sudah 0. Maka langkah pertama bisa kita skip, ya. Bintang yang pertama bisa kita skip. Nah, kita langsung ke proses aljabar. Bentuknya tidak lagi mengandung operasi tambah kurang gitu ya. Ini semuanya sudah bentuk perkalian faktor-faktor gitu. Jadi langsung kita faktorisasi. Nah, coba Kak Is mau menjelaskan, ada beberapa bentuk khusus yang mau dijelaskan di sini. Pertama, kalau ini kan sudah pasti pembuat nolnya adalah X sama dengan 2 ya. Kalau kita buat sama dengan 0, maka 3X min 6 sama dengan 0, dapat X sama dengan 6 bagi 3. Oke, itu sudah dapat pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 2. Nah, ini kan bentuk kuadrat, ya, bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat ini untuk memudahkan, enggak juga enggak apa-apa kalau Kak Is lebih senang pakai cara ini. Karena X kuadratnya bertanda minus, ya, X kuadratnya bertanda minus, Kak Is lebih senang minusnya dikeluarkan, gitu ya. Jadi ini 3X min 6 pangkat 4, minus ini Kak Is keluarkan di sini. Gitu, minusnya ya, dikeluarkan. Nah, maka ini X kuadratnya jadi X kuadrat ya. Semua tandanya kita ganti ya, karena minusnya dikeluarkan. Ini plus berarti jadi min 2X. Yang ini min 4 berarti jadi plus 4. Gitu. Oke, ini calon untuk kita faktorisasi. Yang bawah sudah aman sih. Ini bisa langsung kita faktorkan, tapi pangkat 5 nanti, sabar. Jadi ini kita buat faktorisasi X plus 3 kali X plus 1. Tapi ada apa? Nah, itu berarti kita tinggal buat X plus 3 sama X plus 1-nya dibikin pangkat 5 aja tinggal. Jadi di sini kasih pangkat 5 masing-masing. Tuh, gitu ya, oke. Lalu, nah ini gimana bentuknya? Nah, kebetulan kan kita faktorisasi itu gini ya, kita faktorisasi gini. Berarti kita mencari dua bilangan kalau dikali jadi 4, kalau ditambah jadi minus 2, kan gitu kan? Nah, kebetulan nggak ada ya, dua bilangan yang bisa kita cari
dua bilangan bulat gitu, jumlahnya 4, maaf salah, perkaliannya 4, tapi jumlahnya adalah minus 2 gitu. Nah, untuk kasus seperti ini, saat ada bentuk kuadrat yang nggak bisa difaktorin, ayo kita cek dulu nilai diskriminannya. Ulangi, kita lakukan ini jika ada bentuk kuadrat, faktor kuadrat yang kita nggak bisa cari. Nah, itu mikir. Dua bilangan yang hasil kalinya 4, tapi jumlahnya min 2. Nah, kita cek dulu nilai diskriminannya. Kita cek dulu nilai diskriminannya. Ayo kita cek diskriminannya. Jadi bentuk ini, kita cek diskriminannya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Ya, B kuadrat min 4AC. Ayo kita masukkan B-nya min 2 berarti 4. Dikurang 4 kali A kali C berarti 16. Oh, diskriminannya minus 12. Nah, apa maksudnya? Diskriminannya negatif. Diskriminannya negatif, berarti ini nggak punya akar. Nggak punya akar, berarti nggak bisa difaktorkan, jadi nggak punya pembuat 0. Nggak punya akar itu artinya dia nggak punya pembuat 0. Nggak punya pembuat 0 berarti nanti pada garis bilangan dia nggak dilibatkan. Kita nggak libatkan dia. Karena memang nggak ada perwakilan, istilahnya ini. Oh, kalau dari kelompok ini ada perwakilan, yaitu X sama dengan 2 perwakilannya untuk pada garis bilangan. Kalau yang ini perwakilannya adalah X sama dengan minus 3. Dia punya perwakilan pada garis bilangan. Ini juga punya perwakilan pembuat 0, yaitu X sama dengan min 1. Tapi yang ini, karena diskriminannya negatif, bentuk kuadrat yang diskriminannya negatif berarti nggak punya akar. Nggak punya akar berarti nggak punya pembuat 0. Nggak punya pembuat 0 berarti nggak punya perwakilan pada garis bilangan. Gitu. Jadi nanti pada garis bilangan nggak ada perwakilan dari sini. Itu ya. Nah, maka kita buat garis bilangan dari ketiga ini aja. Ini 2, ini min 3, ini min 1. Jadi kita kelompokkan min 3, min 1, dan 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita uji tanda dulu wilayah yang paling kanan dulu ya, wilayah yang paling kanan. Ini koefisien X-nya plus positif tapi dia pangkat 4 ya, tentunya pasti tetap plus. Ini pangkat tertingginya X pangkat 2. Koefisiennya plus juga. Jadi ini plus, ini plus. Ini juga koefisien X-nya plus yang dipangkatkan 5 juga tetap plus. Ini juga plus, dipangkatkan 5 pun tetap plus gitu. Jadi kita sudah senang, oh berarti plus semua, plus. Tapi ada tanda minus tadi yang kita sembunyikan di luar. Maka semua hasil yang plus kali plus semua plus itu yang kita kalikan hasilnya plus harus dikalikan juga dengan tanda minus ini. Berarti hasil akhirnya jadi minus. Maka itu wilayah yang paling kanan haruslah bertanda negatif, bertanda minus. Itu wilayah yang paling kanan. Nah, ini KI sebut, kalau KI bilangnya bentuk yang nggak normal. Gitu. Nggak normal itu maksudnya gini. Kalau tadi kan KI sebut bentuknya normal itu tinggal selang-seling. Jadi kalau di sini plus, ya pasti plus, min, dan seterusnya. Kalau di sini min, berarti tinggal min, plus, min, dan seterusnya. Nah, cuma ini ada bentuk yang nggak normal. Maka Anda harus ketahui kapan saatnya dibilang yang nggak normal. Nah, KI sebut nggak normal itu kalau ada faktor yang berpangkat genap. Ada faktor yang berpangkat genap. 3x min 6 itu berpangkat 4. Berpangkat genap. Nah, pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya 2. Maka artinya nanti pada 2 ini tidak boleh terjadi selang-seling, khusus pada 2 ini. Ulangi ya, 3x min 6 itu berpangkat genap. Ya. Siapa yang berpangkat genap nanti tidak boleh terjadi selang-seling pada pembuat nol tersebut. Jadi karena ini pembuat nolnya 2, berarti di 2 itu nggak boleh terjadi selang-seling. Maka karena di sini negatif minus,
karena tidak boleh terjadi selang-seling, ini juga tetap harus minus. Nah, gitu. Pada pembuat 0 yang faktornya berpangkat genap. Ini. Nah, selebihnya nggak ada masalah. Ini normal pangkat 5, pangkat ganjil. Ini juga normal pangkat ganjil. Biasa selang-seling. Berarti kalau ini min berarti plus harus selang-seling. Ini juga normal berarti min juga. Nah, gitu ya. Itu tandanya sudah kita dapatkan. Dan tinggal kita kunci wilayah mana yang diminta gitu ya, bahwa permintaan soalnya adalah yang lebih dari 0. Ini lupa ditulis tuh. Nah, gitu ya. Wilayah yang lebih dari 0 berarti daerah yang positif. Gitu. Nah, terus iya betul, Kak. Tadi ada pertanyaan, Kak, itu nggak selang-seling karena pangkatnya genap. Ya betul. Gegara hanya pangkatnya genap. Baik, Kak Is, ulang lagi. Jadi daerah positif yang diinginkan berarti harusnya dapat X di antara min 3 dan min 1. Tapi Kak Is bilang tadi, harus kita cek ada yang bertanda sama dengan gitu ya, bertanda sama dengan. Nah, di mana yang bertanda sama dengan? Karena soalnya memang menggunakan tanda sama dengan. Kalau sejak awal soalnya tidak menggunakan sama dengan, fine. Nggak ada masalah kita mau menentukan yang mana harus pakai sama dengan. Semuanya pasti tidak menggunakan tanda sama dengan. Kalau memang soalnya tidak menggunakan sama dengan. Tapi soal ini menggunakan tanda sama dengan, berarti kita harus cek di wilayah mana yang dia harus bertanda sama dengan. Di wilayah mana yang pembuat nolnya berasal dari pembilang. Pembuat nolnya berasal dari pembilang. Yang pembuat nolnya berasal dari pembilang. Loh, yang berasal dari pembilang siapa? Yang berasal dari pembilang adalah 2. Berarti 2 ini harus menggunakan tanda sama dengan. Iya. Karena 2 harus menggunakan tanda sama dengan, maka harus kita buat di sini X sama dengan 2. Nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Karena di kanan dia nggak memenuhi, bagian kanan nggak memenuhi, bagian kirinya juga tidak memenuhi, tapi pas di diri dia karena menggunakan sama dengan dan posisinya berada pada pembilang, maka dia harus digunakan tanda sama dengan. Jadi cukup kita tuliskan X sama dengan 2. Gitu, ya. Ini hasil penyelesaiannya. Min 3 nggak boleh menggunakan tanda sama dengan karena berasal dari bawah. Min 1 juga nggak boleh menggunakan sama dengan karena juga berasal dari bawah. Jadi ini penyelesaiannya dan ini menggunakan karena hukum atau. Itu contoh yang kedua. Ada yang mau ditanyakan silakan. Baik. Kalau nggak ada, Kak, lanjutkan ke contoh yang ketiga. Habis ini kita coba Kak lempar PF gitu ya. Nanti disampaikan oleh kakak adminnya. Baik, yang ketiga, ada bentuk yang lain. Ini boleh dihapus ya. Ya. Baik, yang berikutnya contoh yang ketiga. Kak sudah siapkan soalnya X min 6 dikali X plus 6 dibagi X plus 2 kali X min 2 lebih dari sama dengan 3. Ini bentuk yang ruas kanannya belum 0. Oke, belum 0. Jadi sebaiknya langkah yang paling aman, ayo kita lakukan langkah pertama yaitu nolkan ruas kanan. Kita buat ini ya perlahan-lahan kita langsung jabarkan ke pelan-pelan dulu, ini biarin dulu X min 6 kali X plus 6 dibagi, nah ini X plus 2 kali X min 2. Nah, pindah ruas kanan, pindah ruas kiri, jadi 3.
Oke. Ini kosongkan, luaskan, jadi kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, setelah itu karena ini bentuk operasi pecahan gitu, kita kan pasti harus menyamakan penyebut ya. Nah, kita samakan penyebut. Nah, simpelnya gini aja deh. 3 ini ya, kita kalikan biar jadi penyebutnya sama, KS bikin aja biar penyebutnya jadi sama. Ini KS bikin aja X plus 2 ya, menyesuaikan penyebut yang ada di sini X plus 2. Di sini X min 2 gitu. Nah, di bawahnya juga tinggal dibikin aja X plus 2 kali X min 2. Tuh, toh penyebutnya sama dan memang bentuknya kalau ini andai dicoret kan hasilnya memang 3. Bentuk aslinya memang bernilai 3. Jadi biar penyebutnya sama. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Sudah. Ayo, karena penyebutnya sudah sama, bisa kita operasikan di atas. Gitu. Nah, ini kan kalau dijabarkan, langsung aja ini kalau dijabarkan pasti jadi X kuadrat min 4. Gitu ya kalau dijabarkan. Nah, kebetulan ada min 3 depannya, jadi langsung kalikan min 3, berarti min 3X kuadrat. Ini min 4 juga dikali min 3 yang di depan jadi plus 12. Penyebut nggak perlu dijabarkan. Karena memang kita tujuan akhirnya kan buat mendapatkan pembuat 0. Dan penyebutnya memang sudah dapat pembuat 0-nya, yaitu min 2 sama 2 gitu ya. Jadi yang di bawah nggak usah dijabarkan. Gitu. Lebih dari sama dengan 0. Nah, yuk kita operasikan yang atas, bagian atas terpaksa harus tidak sini. Ini X kuadrat min 3X kuadrat, jadi min 2X kuadrat. Kemudian, nah ini min 36 ditambah 12 minus 24. Biarkan bawahnya X plus 2 kali X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, KS keluarkan minus 2-nya. Minus 2. Nah, jadilah dapat X kuadrat plus 12. Tuh, ya. Ini udah aman, X plus 2 kali X min 2. Nah, bentuk kebetulan bentuk X kuadrat plus 12 juga bentuk yang pasti positif. X kuadrat itu nggak mungkin negatif, X kuadrat nggak mungkin negatif, minimal 0, dan ditambah 12. Artinya ini nilai minimalnya adalah 12. Jadi tidak ada nilai X yang mengakibatkan bentuk ini menjadi sama dengan 0. Itu kata kuncinya. Karena tidak punya pembuat 0 berarti nanti tidak punya perwakilan pada garis bilangan. Jadi perwakilan pada garis bilangan hanya didapat dari X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Jadi kita buat garis bilangan minus 2 sama 2. Oke, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Ini positif plus, ini positif plus, tapi ada tanda negatif di luar dikali minus 2 berarti jadi minus. Berarti wilayah paling kanan minus. Dan tidak ada yang faktor yang berpangkat genap di sini. Ya, ini semuanya bahwa min 2 itu berasal dari X plus 2 tidak berpangkat genap. Ini juga 2 berasal dari X min 2 juga tidak berpangkat genap. Artinya normal-normal saja pasti terjadi selang-seling. Jadi ini min pasti sebelahnya plus, ini plus pasti sebelahnya min, gitu ya. Nah, karena permintaannya lebih dari 0, ambil yang positif. Gitu. Nah, jadi X di antara minus 2 dan 2. Boleh dicek dulu ada tanda sama dengan nih. Ya, betul, ada tanda sama dengan. Tapi yang berasal dari pembilang nggak ada pembuat 0. Bahwa minus 2 itu berasal dari penyebut, berarti nggak boleh menggunakan tanda sama dengan. 2 juga berasal dari penyebut, juga berarti tidak boleh menggunakan tanda sama dengan.
Jadi jawabannya memang tanpa tanda sama dengan gitu ya. Itu jawaban negatifnya. Oke, itu contoh yang ketiga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini Femaldi baru datang ya? Baru masuk ya? Tadi sudah dijelaskan. Pasti selang-seling gitu, pasti selang-seling. Kecuali untuk yang berpangkat genap. Ada di contoh sebelumnya. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena minus 2 berasal dari X plus 2, berasal dari penyebut. Jadi yang berasal dari penyebut nggak boleh pakai tanda sama dengan. 2 juga berasal dari X min 2, posisinya di penyebut. Jadi yang berasal dari faktor yang di penyebut nggak boleh pakai tanda sama dengan. Karena kalau dia menggunakan sama dengan, nanti bentuk pertidaksamaan itu jadi per 0. Gitu. Itu sebenarnya alasan matematisnya gitu. Jadi ambil simpel aja, dijelaskan secara sederhana, nggak dijelaskan secara matematis. Intinya kalau bilangan pembuat nol tersebut berasal dari faktor pada posisi penyebut, berarti dia nggak boleh pakai tanda sama dengan. Itu aja penjelasan sederhananya gitu. Ya, kenapa yang X kuadrat plus 12 nggak ada pembuat nol? Kita bikin gini, kan pembuat nol itu kan sebenarnya bentuknya harus dijadikan sama dengan nol kan gitu ya. Kita bikin gini, coba. X kuadrat plus 12, masih kelihatan ya, oke. Dibikin sama dengan nol. Oke, gitu ya. X kuadrat plus 12 kita buat sama dengan nol. Kan maksud pembuat nol itu kan gimana caranya dia harus bisa sama dengan nol. Ini kalau dipindahkan X kuadrat sama dengan minus 12. Adakah di dunia ini nilai X itu terserah mau berapapun, adakah di dunia ini bilangan real, maksudnya bilangan real yang kalau dikuadratkan bentuk tersebut hasilnya bakal negatif? Nggak ada. Karena nggak ada itulah berarti dikatakan tidak punya pembuat nol. Gitu. Tidak punya akar sebenarnya. Jadi dibilang tidak punya akar ya berarti tidak punya pembuat nol. Gitu. Nah, bikin aja PA. Nah, tidak punya akar. Nah, gitu ya. Tidak punya akar. Nah, mati. Oke adik-adik, sepertinya Kak Is sedang ini ya, ada kendala di sinyal. Kita tunggu sebentar lagi ya, sabar ya. Oke. Oke, Kak Is sudah bergabung. Silakan Kak Is dilanjut. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, di capture dulu boleh? Oke, untuk materinya sudah selesai sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, gimana Kak Dedi? Apakah siswa udah bisa ngisi TF sekarang?
Oke, sudah ada? Baik, mungkin Kais ambil alih ya. Yang 20 menit terakhir silakan kalian ngerjain TF dulu ya. Nanti linknya disampaikan. Oke, ini link TF-nya. Ya, di sini. Ya, itu link TF-nya. Silakan dikerjakan dulu TF-nya deh. 10 menit ya Kais ya. Waktunya 10 menit.
Oke, waktunya udah habis. Oke, kita bahas ya, langsung dibahas TF-nya. Untuk nomor 1 ya kita bahas. Jadi di sini nilai X-nya dipenuhi oleh, jadi dia sudah punya penyelesaian, yaitu X sama X lebih dari 2. Ya. Dia punya penyelesaian X lebih dari 2. Jadi nanti ini harus punya penyelesaian X lebih dari 2. Baik. Simpelnya kita nolkan dulu ruas kanan. Jadi langkah umumnya paling tidak kita ngambil aman dulu, ya, nolkan ruas kanan. Jadi kita pindahkan ke ruas kiri dulu. Jadinya 2x min p kuadrat dikurang x min 50 per 3 dikurang px per 2 gitu ya. Nah ini lebih dari 0. Ruas kanannya kita nolkan. Lalu berikutnya, nah kita lihat, ini kan ada penyebut nih, tapi penyebutnya sudah merupakan bilangan positif, 3, ini juga sudah merupakan bilangan positif, 2, KPK-nya adalah 6, jadi apa salahnya? Tadi sudah disampaikan kalau ketidaksamaan kita kali dengan bilangan positif, nggak mengubah tanda, jadi ini boleh kita kali 6. Nah, jadi dikali 6 jadi 12x, dikurang 6p kuadrat, karena dikali 6 jadi 6 bagi 3, 2, berarti min 2x, min 2 kali min 50 jadi plus 100, gitu ya. Nah ini 6 bagi 2, 3, jadi min 3px. Lebih dari 0 kali 6 ya tetap 6, tetap 0. Nah ini x-nya cuma pangkat 1, ini ada 12x, min 2x, ini min 3p, jadi x-nya KS keluarkan, taruh di luar, ini 12, dikurang 2, 10, 10 dikurang 3p, langsung aja tulis 10 min 3p. Ya. Nah ini KS mau pindahkan aja ruas kanan untuk yang non-x, ya, karena ini linear kan, boleh pindah ke ruas kanan jadi 6p kuadrat, yang ini jadi min 100. Nah, agar dapetin X ini, kita kan butuh bagi. Jadi dianggap kedua ruas sama-sama dibagi dengan 10 min 3P. Tapi, nah perhatikan, ini kan setelah dibagi nanti ini X dibagi gitu ya. Yang ini dibagi jadi 6P kuadrat min 100 dibagi 10 min 3P. Gitu ya. Nah, tapi yang diinginkan kan jawabannya harus tetap X lebih dari. X lebih dari. Apa artinya? Artinya tandanya tetap. Apa artinya tandanya tetap? Artinya pembaginya harus positif. Artinya nanti bentuk 10 min 3P wajib positif. Gitu ya, wajib positif. Nah, maka inilah yang jadi patokan kita menentukan nilai P-nya nanti. Jadi bentuk ini kan sudah pasti penyelesaiannya X lebih dari 2, ini berarti sama dengan 2 bentuk ini. Jadi kita samakan dulu bahwa bentuk 6P kuadrat min 100 dibagi 10 min 3P itu bernilai sama dengan 2. Posisinya sama-sama di posisi ruas kanan yaitu 2. Pindahkan ke ruas kanan karena sama dengan nggak masalah. 6P kuadrat min 100 sama dengan 20 min 6P. Ya, ini pindah ruas jadi 6P kuadrat. Ini min 120 sama dengan 0. Bisa disederhanakan dibagi 6 dapat P kuadrat plus 6 min 26P plus P plus P min 20 sama dengan 0. Difaktor nanti dapat P sama dengan 4 atau P sama dengan min 5. Nah nilai P-nya dapat 2, yaitu P sama dengan 4 atau P sama dengan min 5. Tapi hati-hati tadi kita harus cek di sini bahwa 10 min 3P harus bernilai positif. Masalahnya adalah
kalau P-nya 4, ini kita substitusi ke sini, P-nya 4, nanti mengakibatkan 10 dikurang 12. 10 dikurang 12 itu negatif. Padahal harus jelas-jelas bentuk ini harus merupakan bilangan positif. Artinya P sama. Jadi yang benar adalah P sama dengan min 5. Apa iya coba? 10 dikurang 3 kali min 5. Jadi 10 tambah 15. 25 itu memang lebih dari 0. Artinya P sama dengan min 5 bahwa ini. Jadi jawabannya min 5 saja. Gitu ya. Itu yang nomor 1. Boleh di capture dulu. Baik. Kita ke nomor 2. Oke, nomor 2, bentar, bentuknya adalah X plus 1 dikali X kuadrat plus 2X min 7 lebih dari sama dengan X kuadrat min 1. Gitu. Nah, oke. Nah, ini sama, kita nolkan ruas kanan. Jadi X plus 1 kali X kuadrat plus 2X min 7. Pindah ruas ke sini, minus. Ini langsung aja Kak sampaikan sebagai X plus 1 kali X min 1. Ya. Di skipnya ya, di skip lah. Pindah ruas. Ada bentuk yang sama, langsung boleh kita keluarkan. X plus 1 jadi X kuadrat plus 2X min 7. Nah ini minus X, min kali min jadi plus 1 lebih dari sama dengan 0. X plus 1, ini jadi X kuadrat, ini sama ini jadi plus X. Ini sama ini jadi min 6. Gitu ya. Difaktor lagi, dapatlah X plus 1 kali X plus 3 kali X min 2. Nah, garis bilangan yuk kita sampaikan di garis bilangan sebelah sini. Ilmunya sudah disampaikan tadi, jadi kita langsung bahas ini. Pembuahan nolnya dari sini min 1, min 3, dan 2. Ya, paling kecil berarti min 3. Kemudian min 1 dan 2. Koefisien X-nya semuanya bertanda plus, nggak ada yang minus, berarti pasti plus dan pasti selang-seling. Gitu ya. Dan yang diinginkan adalah yang lebih dari 0, berarti daerah plus. Gitu ya. Jadi jawabannya X di antara min 3 dan min 1 atau X lebih dari 2. Ya. Nah itu pembahasan nomor 2. Oke, boleh di-capture dulu silakan. Ya, nah karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi untuk nomor 3 dan 4, Kak sampaikan kunci jawabannya aja. Caranya sama persis dengan yang dicontohkan tadi. Oh ya udah, kita bahas aja langsung. Oke, nomor 3. 2X min 7 pangkat 2 dikali X min 12 min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus X min 2 pangkat 3 lebih dari sama dengan 0. Ya. Ini kita proses dulu. 2X min 7 pangkat 2. Nah ini minusnya dikeluarkan sama seperti yang tadi, jadi X kuadrat min X plus 12 dibagi dengan, ini langsung difaktor, jadi X plus 2 kali X min 1
pangkat 3 gitu ya, masing-masing lebih dari sama dengan 0. Langsung bikin garis bilangan. Ini 7/2, 3,5. Ini min 2, ini 1. Ya. Jadi min 2, 1, dan 3,5. Ya, semuanya positif, tapi ada di luar minus, berarti minus. Nah, tapi yang 3,5 berpangkat genap, ya. Jadi dia nggak boleh selang-seling, berarti ini minus, ini selang-seling. Permintaannya lebih dari, berarti yang di sini. Gitu, ya. Jadi jawabannya X di antara min 2 dan 1, tapi 3,5 berasal dari atas, berarti X sama dengan 3,5. Nah, gitu ya, itu jawabannya. Enggak ada. Ya, yang kita pilih adalah yang B. Ya. Dan terakhir nomor 4. Ini boleh dihapus ya? Terakhir nomor 4. Sedikit lagi. Langsung saja, nomor 4 itu X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 1 kali X plus 1. Gitu. Duanya langsung tak istirahatkan ke ruas kiri menjadi 2 kali X min 1 kali X plus 1 dibagi dengan X min 1 kali X plus 1. Ya. Jadi tandanya lebih dari sama dengan 0. Lakukan hal yang sama, ini bakal jadi X kuadrat min 1. Ya. Jadi min X kuadrat, kemudian ini bakal min 2. Bawahnya X min 1 kali X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Nah, langsung ganti di sini. Min 1 dan 1. Ya. Dan karena ada pertanda negatif, min plus min. Artinya yang dipilih yang di sini. Jadi jawabannya X di antara min 1 dan 1. Tapi permintaannya adalah banyaknya bilangan bulat X. Nah, siapa aja yang berada di sini? Bilangan bulat yang berada di sini hanya X sama dengan 0. Jadi cuma 1. Ya. Jadi opsinya adalah B. Nah, itu penjelasan untuk yang TF ketidaksamaan. Semoga bermanfaat. Dari KIS, waktunya sudah habis. Kalian untuk masuk ke jam kedua belajar bahasa Indonesia nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Is atas materi matematikanya. Ya, untuk sesi pertama Kak Dedi tutup dulu ya. Kak Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.